Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mentari Detanzil dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi, dan tentunya membanggakan institusi Polri. Prihatin melihat anak-anak kurang dalam keilmuan agama, Bribka Robi Acino, Babin Kamtipmas Desa Muara Sumpoy, Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah mendirikan sekolah madrasah gratis di wilayah binaannya. Tidak hanya itu, Bribka Robi juga melakukan problem solving, pengadaan air bersih kepada warga yang sempat menderita berbagai macam penyakit karena pengolahan makanan yang tidak higienis. Untuk membangun kawasan yang religius di wilayah binaannya, Bribka Robi Acino, Babin Kamtipmas Desa Muara Sumpoy, Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mendirikan Madrasah Al-Quran Awalul Huda di Desa Muara Sumpoy, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah bagi warga yang tidak mampu. Madrasah ini berdiri berkat perjuangan Bribka Robi Acino menyisihkan rezekinya dan sebagian lagi swadaya dari masyarakat serta dana desa. Saat ini terdapat ruangan kelas yang digunakan untuk taman kanak-kanak dan madrasah. Pendirian madrasah didirikan karena kurangnya pengetahuan tentang agama di kalangan anak-anak di wilayah binaannya. Orang tua di desa Muara Sumpoy juga mengharapkan anak-anaknya mendapatkan bimbingan khusus tentang ilmu keagamaan. Tidak hanya itu, pendidikan di sekolah madrasah tersebut juga mengajarkan pembentukan karakter siswa agar disiplin dalam menjalankan ibadah serta menangkal potensi paham radikalisme. Selain itu, pelajaran umum serta wawasan kebangsaan juga diajarkan di madrasah ini. Makan perhatian. Jadi, Bapak nanti mengajar wawasan kebangsaan kepada anak-anak sekalian ya. Ingat-ingat nanti dipelajari di buku PKN, siapa nama-nama menteri agama, menteri pariwisata, keuangan nanti dihafal ya. Nanti Bapak tanya ya. Setelah melakukan pengabdian dalam bidang pendidikan, Bribka Robi Acino juga melakukan problem solving warga dengan menyuplai air bersih gratis. Sungai Barito yang mulai tercemar dan sumber air tanah yang kualitasnya tidak layak konsumsi membuat warga kesulitan dalam memperoleh air bersih. Dengan menggunakan transportasi mobil, Bribka Robi Acino membawa air bersih ke pemukiman warga untuk kebutuhan masak dan minum. Dan untuk mengetahui bagaimana cara mewujudkan sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu, kali ini kita telah terhubung dengan Bribka Robi Acino dan Ibda Totok Eko Pranoto, Kaur Bin Op Sat Bin Mas Polres Murung Raya. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak terkait membicarakan sekolah gratis, mungkin kami bisa ke Bribka Robi Acino terlebih dahulu. Apa yang mendorong Bapak untuk mendirikan sekolah gratis di wilayah Anda? Mungkin bisa diceritakan. Pada awalnya Bu, dari pimpinan kami Pak Kapolri, sampai Pak Kapolda, sampai Pak Kapolres, sampai dengan Pak Kapolsek, sampai dengan Kasat Bimas kami Bu. Pada intinya mereka mendorong Bu kepada kita, para Babin ini untuk berinovasi di desa masing-masing Bu. Salah satunya di bidang pendidikan atau di bidang apapun. Nah itu yang pertama Bu. Dan yang kedua itu adalah keresahan saya Bu melihat untuk anak-anak remaja saat ini sangat kurang sekali untuk pendidikan agama dan akhlak mereka. Nah itu salah satunya itu tadi pelanggaran Kamtipmas didominasi oleh para remaja bahkan sampai anak-anak sekarang ini. Jadi itu Bu. Baik, Bapak, Pak Robi mungkin bisa jelaskan lebih details lagi mengenai alasan Anda mendirikan sekolah madrasah yang berkonsentrasi dalam pembangunan akhlak. Itu tadi Bu, ya kita lihat kan ya pelanggaran-pelanggaran sekarang itu kan pelanggaran pidana pada umumnya ya di desa itu didominasi para remaja Bu. Nah, mereka mungkin pandai di bidang ilmu keduniaan, contohnya bidang teknologi.
Nah, tetapi mereka sangat minim sekali Bu untuk pelajaran akhlak dan agamanya. Nah, di situ Bu, jadi mereka tidak bisa membedakan antara yang perbuatan yang benar atau yang salah. Nah, jadi pada itu saya bersama kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama desa, bahkan menteri adat terdorong Bu untuk istilahnya itu menangani lah atau meminimalisir kejadian tersebut Bu dengan kita mendirikan pendidikan agama di usia dini. Nah, jadi seperti itu Bu. Baik, mungkin kita beralih ke Kaurbin Ops Satbinmas Polres Murung Raya Ibda Totok Eko Pranoto. Menurut Bapak, bagaimana tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Bribka Robi Acino tersebut, Bapak? Terima kasih Bu. Eh, apa yang telah dilakukan Bribka Robi Acino itu sangat bagus Bu. Eh, kemudian masyarakat eh, sangat terbantu Bu dengan adanya sekolah gratis maupun air bersih. Lalu apakah ada sinergitas antara tugas Babin Kamtipmas dengan terobosan yang telah dilakukan oleh Bribka Robi Acino, Bapak? Terima kasih Bu. Eh, untuk sinergitas saya kira Bribka Robi Acino sangat bagus ya dalam berkomunikasi dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Jadi apa yang telah dilakukan eh, Bribka Robi Acino ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama mengurangi eh, kenakalan remaja maupun dampak yang tidak baik, dampak lingkungan yang tidak baik. Gitu. Baik, bentuk support apa yang telah dilakukan oleh Polres Murung Raya kepada para personil Babin Kamtipmas? Terima kasih Bu. Eh, kami dari Satbimas selalu menyupport baik motivasi maupun saran terkait inovasi yang telah dilakukan Bribka Robi Acino. Nah, kemudian kami juga menyupport transportasi ya Bu ya. Untuk transportasi dinas yaitu kendaraan dinas untuk melakukan tugas-tugasnya di desa binaan ya Bu. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin kami akan beralih kembali ke Pak Robi Acino. Bapak, kami ingin mengetahui details mengenai sekolah madrasah yang telah Anda dirikan dan Anda kelola hingga kini. Sudah sejak kapan madrasah ini berdiri, Bapak? Pada awalnya madrasah tersebut tuh sudah berdiri semenjak tahun 1998. Nah, cuma sampai tahun 2001 sekolah itu vakum Bu. Nah, tidak jalan lah pada intinya. Nah, pada tahun 2018 melalui musyawarah desa antara musyawarah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, bahkan mantri adat di situ, Bu. Nah, jadi mereka mengangkat saya dari Babin Kaptipmas untuk mengelola atau menjadi pembina di madrasah tersebut, Bu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini tahun 2023 sudah hampir kurang lebih 6 tahun berjalan lancar, Bu. Nah, dan murid kita di situ sudah sekitar ya kalau sudah kita hitung yang lulusnya sudah hampir 400 sampai 500 siswa lulusan di situ. Jadi seperti itu. Baik, 400 hingga 500 siswa yang telah Anda sekolahkan di madrasah tersebut. Dan ini diberikan secara gratis begitu ya. Apakah ada kriteria khusus untuk siswa yang bisa bersekolah di madrasah Pak Robi? Ya memang itu awalnya memang gratis Bu. Ya sampai sekarang pun masih gratis. Memang awalnya niat kita itu membangun sekolah tersebut untuk siswa yang tidak mampu. Nah, seiring berjalannya waktu hampir kurang lebih 6 tahun ini, ada anak-anak orang mampu pun ikut sekolah di situ, Bu. Nah, jadi kita sekarang itu menerima dari kalangan manapun, yaitu kalangan anak tidak mampu sampai orang yang mampu, anak orang mampu. Kita terima, Bu. Selagi mereka punya niat untuk menyalurkan anaknya agar menjadi lebih baik di bidang ilmu agama dan akhlak. Seperti itu, Bu. Baik, bagaimana dengan pengurusan administratif sekolahnya Pak Robi? Untuk administratif, Bu, ya sampai sekarang ini ya kita masih berjalan mandiri lah. Nah, kemarin sudah kita jadikan yayasan, alhamdulillah sudah jadi yayasan. Jadi kemarin kita ada mendapat bantuan Bu dari ya legislatif di DPRD Kabupaten Murung Raya. Nah, bantuan papan untuk perbaikan sekolah tersebut Bu.
seperti ya seng, atap sekolah, dan cat, dan berbagai macam ATK, peralatan kantor, maupun jadi honorer untuk guru-guru pengajar. Seperti itu, Bu. Berarti bisa dapat dikatakan bahwa untuk biaya operasional juga dapat bantuan dari pemerintah daerah begitu Pak Robi? Ya, benar, Bu. Khususnya itu bagi mereka yang duduk di legislatif, Bu, yang Baik. di DPRD. Lalu Ya. untuk sarana yang ada di madrasah tersebut, bisa diceritakan sedikit tentang sarana dan fasilitas yang ada di sana? Kita memiliki 6 kelas, Bu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 berjenjang. Mungkin TK ini kan sudah berjalan, cuma muridnya masih sedikit, sekitar ada 15 orang. Jadi kita fokus untuk mereka yang SD. Nah, jadi SD ini sarana-sarananya di situ mungkin sangat minim sekali kita, Bu. Yang ada di situ kan masih ya papan tulis, ya meja ala kadarnya, Bu. Karena kita terkendala dana juga, ya cuma mungkin ke depannya kita akan ada istilahnya perbaikan untuk pengenalan teknologi. Ya, cuma itu berjenjang, Bu. Kita ajarkan mereka komputer, cuma nanti berjenjang bagaimana ke depannya. Jadi seperti itu, Bu. Baik. Bapak, selain Anda telah berjuang dalam dunia pendidikan, Anda juga telah melakukan problem solving dalam pengadaan air bersih secara gratis kepada warga. Bisa dijelaskan sedikit mengenai pengadaan air bersih tersebut? Jadi pada awalnya, Bu, saya itu adalah inovasi, Bu. Pada intinya itu dong inovasi. Pada awalnya itu adalah mendukung program pemerintah untuk pemberantasan stunting di desa kita, Bu. Karena di desa saya itu, binaan saya itu Desa Muara Sompoy, untuk stunting lumayan kemarin, Bu, ada 30 lebih anak yang stunting. Nah, jadi dan menurut keterangan dari ahli gizi di Kabupaten Murung Raya, dokter ahli gizi, salah satu penyebab anak stunting itu karena mengkonsumsi air yang tidak layak minum. Nah, jadi atas itu saya tergerak secara pribadi untuk membagikan air layak minum ke warga desa Muara Sompoy, khususnya untuk anak stunting di desa tersebut. Jadi seperti itu. Baik, untuk jangkauan jarak sumber air bersih ke pemukiman warga itu kira-kira berapa jauh jaraknya Pak Robi? Kalau untuk jangkauan jarak air bersih tersebut ya mungkin sekitar kurang lebih 3 kilometer, Bu. Nah, jadi memang desa kita itu memang dekat dengan Barito. Pada awalnya memang dekat pada Barito, Bu. Cuma air Barito kita di sini sudah tercemar dan tidak layak konsumsi. Nah, jadi saya punya inisiatif bekerja sama dengan salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai sumur bersih tersebut. Saya membeli apa air di tempat orang tersebut yang punya sumur tadi, dan kita sama-sama mengangkut air tersebut menggunakan pickup dan kita bagikan di desa kita, Bu. Nah, jadi seperti itu, Bu. Sudah berapa banyak anggota keluarga yang Anda jangkau dengan pengadaan air bersih? Ya mungkin ya sudah semua desa, Bu. Nah, jadi dalam 1 bulan kita membagikan itu 2 kali dalam 1 bulan, Bu. Yang kita bagikan sekitar 6.000 liter air bersih layak minum. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Pak Robi dan Pak Eko, mungkin kami ke Pak Robi terlebih dahulu. Pesan apa yang mungkin dapat Anda sampaikan kepada anak-anak dan remaja tentunya tentang pentingnya sekolah dalam menunjang masa depannya kelak? Ya jadi ya mungkin pesan saya untuk para remaja ya untuk saat ini ya pada khususnya generasi Z lah ya orang-orang bilang sekarang silahkan untuk pelajarilah ilmu-ilmu modern atau ilmu-ilmu keduniaan. Cuma jangan lupa kita harus juga belajar ilmu agama dan ilmu akhlak. Karena tanpa didasari ilmu agama dan ilmu akhlak, ilmu dunia mungkin tidak mungkin berjalan mulus. Karena kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang benar. Ya jadi ya pesan saya ilmu agama dan ilmu ilmu dunia harus seimbang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Eko, menurut Anda, apakah Anda memiliki pesan yang ingin Anda sampaikan kepada personel Babin Kamtipmas untuk selalu bersemangat dalam melayani masyarakat? Terima kasih Bu untuk pesan saya pada para babin khususnya, yaitu jangan lelah untuk berbuat kebaikan dan untuk berinovasi. Nah, kemudian eh, saya juga ingin menyampaikan kepada pimpinan Polri terkait para babin yang sudah melaksanakan inovasi, memberikan inovasi untuk diberikan penghargaan
kayak sekolah gitu ya, sekolah SMP maupun PAG. Itu Bu. Baik, terima kasih Bribka Robi Acino dan Ibda Totok Eko Pranoto telah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi Bapak-Bapak, sehat selalu. Salam revisi. Selanjutnya kita beralih ke Bribka Vika Sukmayasari, Babin Kamtipmas Desa Nguter, Polsek Nguter, Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah yang meningkatkan kreativitas ibu-ibu di wilayah binaannya melalui edukasi merangkai buket untuk sajian hadiah. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.